Halo semua, selamat datang di channel Era Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Akhir-akhir ini musim hujan sangat intens sekali ya, mengguyur sebagian wilayah di rumah kita masing-masing. Di Purworejo saat ini hujan 2 hari terakhir ini sungguh tidak bisa dibendung teman-teman. Semua wilayah yang ada di Purworejo mengalami hujan yang cukup lebat. Ini mengakibatkan beberapa ternakan yang ada di desa, entah itu ternak unggas, ayam maupun entrok maupun bebek, mengalami basah yang berlebih. Basah yang berlebih mengakibatkan genangan air di kandang kita dan mengakibatkan suhu kandang menjadi sangat lembab. Yang tadinya panas sekarang lembab. Kelembaban suhu kandang yang mungkin tidak bisa kita kontrol kepastiannya mengakibatkan timbulnya beberapa jamur yang diakibatkan dari yang namanya kotoran maupun dari alas kandang yang ada. Ini menjadikan ternakan entok kita kalau kita tidak bisa memberikan tempat kandang yang ideal, menjadikan ternakan entok kita nanti malah terserang bibit penyakit karena suhu tubuhnya tidak sempurna atau tidak bisa dikatakan stabil. Oke teman-teman, di dalam penyiapan kandang perlu adanya beberapa bagian yang harus kita berikan ke ternakan entok kita atau yang harus kita sediakan, karena entok juga perlu adanya sinar matahari secara langsung supaya bisa menstabilkan suhu tubuhnya dan mengeringkan badannya. Yang kedua, entok juga perlu peneduh atau bagian yang mampu menyelamatkan dirinya dari suhu panas maupun dari suhu dingin atau curah hujan yang berlebih. Seperti di kandang kita teman-teman, ada 2 anakan entok yang harus kita perhatikan keadaan kandangnya. Kita beternak pasti kedepannya nanti akan berkembang. Ketika berkembang, kita pasti akan mengalami yang namanya memiliki mintian atau anakan entok di bawah umur 1 bulan. Yang kedua, ketika anakan entok ini sudah besar, pasti kita akan mengalami juga yang namanya mempunyai entok yang remaja dan dewasa. Kedua konsep kandang ini sebenarnya sama antara anakan mintian yang usianya di bawah 1 bulan dan dewasa sampai sudah berproduksi. Satu yang perlu dicatat adalah adanya tempat teduh umbaran dan tempat teduh yang namanya utama atau bisa dikatakan hanya untuk tidur saja. Kita sepil terlebih dahulu di persiapan kandang entok yang usianya di bawah 1 bulan teman-teman. Bisa dilihat di sini di tempat saya ada 2 tempat teduh ya atau peneduh. Yang pertama semi umbaran, yang kedua adalah utama. Utama itu kalau bagi saya adalah dimana nanti malam anakan entok saya ini berkumpul menjadi satu di dalam yang ada di sana, di pojok sana. Oke, dari alas kandang pun sangat berbeda. Yang ada di dalam itu menggunakan sekam padi yang agak tebal sehingga rasa hangat pun akan dirasakan oleh ternakan anakan entok saya yang usia di bawah 1 bulan ini. Yang kedua, kandang semi umbaran tapi keadaan teduh, yaitu tidak ada alas kandangnya. Ini langsung ke mester ya atau lantai dasar kandang, tidak ada sekam padi dan lain sebagainya. Yang kedua, kita juga mempersiapkan umbaran secara langsung yang tanpa aling-aling atau langsung tersinar matahari. Kebanyakan tersinar matahari ini juga dilengkapi dengan yang namanya kubangan air. Karena kalau kubangan air ini tidak terkena langsung sinar matahari, takutnya nanti ada bakteri-bakteri yang timbul atau jamur-jamur yang timbul akibat kelembaban udara. Perlu adanya penempatan kolam teman-teman, harus terkena sinar matahari secara langsung. Bagi teman-teman yang mempunyai kandang entok yang difasilitasi dengan kolam renang ya atau kolam berendang,
untuk ternakan endok kita, sebaiknya kolam itu dibuat di luar kandang peneduh atau di kandang yang ada atapnya. Jadi kondisi air juga bisa terjaga, terhindar dari yang namanya jamur, dan yang bisa mengakibatkan sistem pencernaan ternakan endok kita ini terganggu. Kebanyakan teman-teman kalau sudah ada kubangan ini tidak diberikan air minum ya, sama punya saya juga. Jadi kalau sudah ada kubangan tidak ada air minum. Jadi kubangan ini ya untuk mandi di situ, untuk minum di situ, untuk sekedar bersantai juga di situ. Gitu ya. Jadi perlu adanya tempat yang strategis, yaitu di luar kandang yang ada atapnya. Jadi kalau kolam itu sebaiknya dikenakan sinar matahari secara langsung. Oke teman-teman, ini yang anakan. Untuk yang indukan juga seperti itu. Indukan ini perlu adanya tempat peneduh juga, tempat peneduh yang utama dan yang bisa dikatakan tidak utama lah. Tidak utama itu ya yang ada di pinggiran kandang, supaya nanti ternakan endok kita kalau di siang hari mengalami panas yang berlebih, dia bisa minggir dan bisa bersantai. Yang kedua, kandang utama atau tempat peneduh utama yaitu tempat tidur, dimana kalau setiap malam semua endok akan masuk ke kandang utama ini. Bila dilihat dari kedua konsep kandang antara anakan dan dewasa, ini tidak ada bedanya teman-teman. Tidak ada bedanya. Yang menjadi pembeda adalah dari kondisi tubuh ternakan endok kita. Yang anakan perlu adanya sekam padi sebagai dasar lantai kandang di kandang peneduh utama, sehingga kalau malam hari dia tidak merasa kedinginan. Kalau untuk yang dewasa, tidak perlu diberikan alas kandang yang bisa mengakibatkan suhunya bisa stabil. Dikarenakan usia endok semakin dewasa, ini metabolis tubuhnya juga semakin kuat, sehingga perlu adanya penyesuaian kandang. Bila kita menyediakan sekam padi, bagus, tetapi ini bisa menjadikan ternakan endok kita yang dewasa ini bertelur di luar tempat mengeram. Ini kan juga menjadi masalah juga. Jadi kalau untuk yang dewasa, saran saya jangan diberikan alas kandang utama ini menggunakan sekam padi atau menggunakan bisa dikatakan jerami yang bisa memicu ternakan endok kita yang dewasa ini bertelur di luar tempat eram yang sudah kita sediakan. Yang kedua, walaupun endok ini juga mempunyai selaput dan kebanyakan senang air, bisa dilihat di sore ini walaupun ini hujan seperti ini, tetapi ada saja endok saya yang sedang mandi dan hujan-hujanan. Ini menandakan endok itu tidak bisa terlepas dengan air teman-teman. Maka dari itu sediakanlah kubangan yang bisa membasahi seluruh tubuh endok kita, sehingga dia tidak akan merasa stres. Walaupun hujan, walaupun panas, dia tetap bisa santai dan bisa berproduksi dengan lancar di kandang kita semua. Oke teman-teman, gitu ya. Jadi ada dua konsep yang berbeda. Yang pertama adalah di kandang utama tempat tidur ternakan endok kita. Kalau yang masih kecil-kecil itu perlu adanya sekam padi sebagai alas, sehingga ternakan endok kita yang masih kecil-kecil ini tetap merasa nyaman dan hangat. Mengingat imun tubuhnya ini belum terlalu kuat, sehingga perlu adanya bantuan alas, sehingga kita tidak khawatir nanti ternakan endok kita ini yang masih kecil-kecil ini terkena pilek atau senot. Kalau untuk yang dewasa, hindari yang namanya alas kandang menggunakan sekam ataupun menggunakan jerami teman-teman. Ini bisa mengakibatkan endok kita ini akan bertelur di luar tempat eram yang sudah kita sediakan. Dan jangan lupa dari kedua kandang tersebut sediakanlah sumber air atau kubangan yang berada di luar kandang, tidak ada atapnya sama sekali, sehingga ternakan endok kita tetap nyaman dan tetap sehat. Semoga ini bisa menjadi inspirasi ya dan masukan bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman yang menarik, silahkan untuk tulis di kolom komentar, sehingga kita semua bisa sharing ilmu, bisa berbagi, dan keilmuan kita di dalam beternak semakin mantap adanya saling komunikasi.
Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.